Perkenalkan, nama saya Jeremia Selraribaki. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman-teman saya, kami akan membahas mengenai obat lidocaine. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada slide-nya yang pertama. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu lidocaine. Jadi, lidocaine merupakan penemuan awal dari seorang peneliti anestesi lokal yaitu Niels Lofgren yang penelitiannya berawal pada tahun 1942 sampai pada ia mendapatkan hak patennya serta disetujui pada 15 Juli 1943 dengan nama dagang Silocaine. Lalu lidocaine itu sendiri apa sih? Lidocaine adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau memberi efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu untuk sementara. Jadi, lidocaine bukanlah obat bius total, sehingga efek yang ditimbulkan tidak disertai dengan kehilangan kesadaran. Nah, cara kerja dari lidocaine ialah dengan cara menghambat suatu sinyal penyebab nyeri. Lidocaine juga tersedia dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama lidocaine tablet, lidocaine obat topikal seperti krim, salep, gel, dan juga ada lidocaine spray atau semprot, ada juga lidocaine injeksi atau suntik, ada juga lidocaine suppositoria yang dimasukkan melalui lubang anus atau dubur, serta ada juga lidocaine tetes telinga. Berikut ini adalah nama kimia, nama generik, dan nama paten dari lidocaine. Mari kita langsung saja. Yang pertama ada nama kimia dari lidocaine, yaitu 2-dietilamino N2,6-dimethylphenyl monohidroklorid. Nama generik dari lidocaine ialah lidocaine. Dan nama patennya bisa dilihat pada list. Pada list tersebut terdapat 32 nama paten dari lidocaine. Dan yang berikut ini merupakan gambar sediaan bentuk obat dari lidocaine, yang mana pada slide kita bisa lihat terdapat lidocaine dalam bentuk tablet, gel, tetes telinga, injeksi, suppositoria, spray, krim, serta lidocaine dalam bentuk salep. Golongan dan klasifikasi. Lidocaine termasuk dalam kategori obat keras. Lidocaine terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan antiaritmia untuk mengatasi gangguan irama jantung atau takikardia ventrikal, dan yang kedua, anestesi lokal untuk mencegah rasa nyeri dengan membuat mati rasa atau kebal, di mana mekanisme kerjanya mencegah transmisi impuls syaraf atau blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf, dan anestesi lokal ini secara kimiawi terbagi dalam dua golongan besar, yaitu A. Golongan ester, dimetabolisme oleh enzim pseudokolinesterase di plasma, dan yang lazim digunakan di negara Indonesia ialah prokain. Golongan ester ini memiliki frekuensi kecenderungan alergi lebih besar, di mana terdapat turunan dari P-amino benzoic acid, dan bagian B golongan amide melalui degradasi enzimatis di hati, dan yang lazim digunakan di Indonesia adalah lidocaine dan bupivacaine. Selanjutnya, saya akan membahas tentang indikasi dan kontraindikasi dari lidocaine. Yang pertama ada indikasi. Lidocaine boleh diberikan kepada pasien yang sedang menjalani anestesi epidural, perawatan darurat aritmia ventrikal, anestesi spinal, fibrilasi ventrikal tak berdenyut atau disebut juga dengan takikardia ventrikal, anestesi surface, blok saraf simpatik, blok saraf tepi, blok saraf perifer, hemoroid, nyeri perianal dan saraf, dan juga neuralgia pasca herpetik. Selanjutnya ada kontraindikasi. Lidocaine tidak boleh diberikan kepada pasien yang sedang mengalami hipovolemia, blok jantung, sindrom Adams-Stokes, sindrom Wolff-Parkinson-White,
Dan lidocaine tidak boleh diberikan kepada pasien yang kulitnya sedang mengalami radang ataupun terluka. Efek samping obat lidocaine. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari obat lidocaine pada area penglihatan atau optik antara lain, pasien bisa mengalami kehilangan penglihatan dalam beberapa saat atau amaurosis fugax. Selain itu juga, pasien bisa mengalami suatu disfungsi pada pergerakan bola matanya. Pasien pun dapat memiliki pandangan yang terlihat buram. Efek samping lainnya yang dapat ditimbulkan ialah pada sistem kardiovaskular. Apa saja? Pasien dapat mengalami henti jantung akibat adanya kolaps. Selain itu, pasien juga bisa mengalami spasme arterial, aritmia, dan juga bradikardia. Dan yang terakhir, efek samping dari obat pada sistem saraf pusatnya antara lain sakit kepala, kegelisahan atau ansietas. Pasien bisa mengalami halusinasi, penurunan kesadaran, tremor. Selain itu juga pasien bisa mengalami hal yang lebih parah seperti maligna, di mana sel bertumbuh tidak terkendali yang dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan di sekitarnya, serta dapat menyebar ke area tubuh lain melalui cairan getah bening. Efek lain yang dapat ditimbulkan hiperestesia serta hipoestesia dan agitasi. Pasien juga bisa merasakan mual-mual serta muntah. Jadi penggunaan obat ini harus memiliki anjuran dari dokter. Farmakodinamik lidocaine. Farmakodinamik lidocaine terjadi melalui inhibisi kanal zodium. Normalnya, kanal zodium pada membran sel berada dalam kondisi istirahat. Ketika mendapatkan stimulasi, kanal zodium ini akan menjadi aktif dan masuk ke dalam sel yang memicu depolarisasi. Peningkatan kalsium pada membran sel dapat membuat kanal zodium ke kondisi istirahat sehingga menyebabkan repolarisasi. Lalu lidocaine ini akan masuk ke dalam sitoplasma dan mengalami protonasi. Bentuk protonasi inilah yang berikatan dengan kanal zodium di sisi sitoplasma. Contohnya anestesi lokal. Lidocaine menghambat aktivitas kanal zodium sehingga menstabilkan membran neuron. Akibatnya, tidak terjadi potensial aksi dan konduksi impuls saraf menjadi terganggu. Dengan kata lain, lidocaine ini menghalangi transmisi dari hantaran saraf yang mengakibatkan terhambatnya sensasi nyeri pada selaput saraf. Farmakokinetik lidocaine. Lidocaine bekerja dengan cepat dan berikatan dengan protein yang melalui 4 tahap. Tahap pertama, absorpsi. Lidocaine sangat baik diabsorpsi pada traktus gastrointestinal, membran mukosa, kulit yang luka, tempat injeksi obat, dan otot absorpsi. Tahap yang kedua, distribusi. Lidocaine didistribusikan berikatan dengan protein sebanyak 60-80% dengan volumenya 0,7-2,7 liter per kilogram. Tahap yang ketiga, metabolisme. Lidocaine dimetabolisme secara cepat menjadi metabolit aktif monotil glisin silide atau MEGX dan glisin silidine atau GX yang terjadi di hati. Tahap yang keempat, eliminasi. Sebagian besar lidocaine disekresi melalui urin dengan kurang dari 10% dalam bentuk tidak berubah. Waktu paruh eliminasi adalah bifasik dengan awalnya pada 7-30 menit, kemudian menjadi 1,5-2 jam. Kemudian dosis dan pemberian obat lidocaine. Jadi pada slide ini ditampilkan beberapa dosis lidocaine seperti yang dapat kita lihat baik kepada orang dewasa maupun indikasi kepada anak-anak, di mana dosis yang diberikan sesuai takaran tersebut untuk menghindar dari efek samping yang dapat ditimbulkan. Dosis maksimum obat lidocaine adalah 7,0 mg per kilogram berat badan atau 3,6 mg hingga 500 gram. Pemberian lidocaine dalam bentuk parenteral atau menggunakan jarum suntik yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui 4 rute, yaitu ID intradermal, SC subkutan, IM intramuskular, dan IV intravena yang paling banyak digunakan pada anestesi topikal atau permukaan, anestesi infiltrasi, anestesi blok, dan anestesi spinal, serta anestesi epidural. Dan dosis pemberian dapat diberikan sesuai resep dokter dan sesuai kebutuhan pasien.
Selanjutnya adalah nursing consideration atau pertimbangan perawat. Di sini akan dibahas dua, yaitu selama pengkajian dan intervensi. Selama pengkajian, perawat harus mempertimbangkan riwayat penyakit pasien atau riwayat keadaan pasien. Itu ada alergi, ada CHF, shock kardiogenik, sindrom Wolff-Parkinson-White, sindrom Stokes-Adam, penyakit hati atau ginjal, peradangan atau sepsis daerah injeksi, laktasi, dan kehamilan. Lalu yang kedua, pada pengkajian fisik, perawat harus mempertimbangkan apakah fisik pasien ada yang abnormal. Kalau misalnya tidak, itu juga dicatat supaya nanti bila ada efek obat mempengaruhi fisik pasien, itu dapat dicatat dan dilaporkan. Selanjutnya yang kedua, yaitu dalam intervensi, perawat harus mempersiapkan sediaan lidocaine secara hati-hati, perhatikan konsentrasi obat dan dosis, perhatikan interaksi obat dalam tubuh, monitor respon pasien secara berkelanjutan, periksa peralatan pendukung, tetapkan rencana apabila terjadi respon yang tidak diharapkan, jangan berikan makan atau minum selama 1 jam setelah penggunaan anestesi oral, ini untuk mencegah tersedak. Lalu pasien yang menerima lidocaine selama anestesi spinal harus tetap berbaring selama 6-12 jam sesudah diberikan, dan pastikan cairan pasien terpenuhi supaya mereka tidak dehidrasi untuk meminimalkan risiko sakit kepala. Indeks keamanan kehamilan. Lidocaine terhadap keamanan kehamilan. Lidocaine adalah salah satu obat anestesi lokal yang aman digunakan pada ibu hamil, karena lidocaine tidak mempengaruhi air susu ibu. Lidocaine dapat dikombinasikan dengan epinephrine. Meskipun aman, lidocaine juga memiliki beberapa efek samping bagi ibu hamil, yaitu depresi sistem saraf pusat dan respiratory arrest mendadak, kedinginan hingga menggigil tak terkendali yang dapat menyebabkan pireksia atau demam, dan juga mengurangi refleks mengejan saat melahirkan sehingga dapat memperpanjang masa persalinan. Special precaution dalam penggunaan obat anestesi seperti lidocaine harus memperhatikan indikasi kontraindikasi dan efek sampingnya. Ibu hamil dengan hipotensi dilarang menggunakan obat ini. Obat ini dimasukkan ke tubuh melalui intravena. Jika dimasukkan melalui pembuluh darah dapat menyebabkan kejang bahkan kematian. Untuk menghindari kerusakan pada obat ini harus disimpan di suhu ruangan dan terhindar dari cahaya. Obat ini dapat menyebabkan methemoglobinemia. Lebih berisiko jika digunakan pada anak di bawah 6 tahun, lanjut usia, dan cacat bawaan tertentu. Jika menggunakan obat ini di mulut atau di tenggorokan, dilarang untuk makan dan minum selama 1 jam. Jika penggunaan obat dilakukan secara oral, jangan mengunyah apapun karena dapat menyebabkan lidah dan pipi tergigit secara tidak sengaja. Dilarang menggunakan kosmetik atau produk kulit lainnya pada area kulit yang sedang menggunakan obat ini. Dilarang meminum obat apapun kecuali resep dokter. Dan yang berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.